حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kembali kita lanjutkan bahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna, dan pada saat ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang ke-7. Qala al-mu'allif hafizahullah, berkata Syekh Abdul Razzaq, semoga Allah menjaga beliau, laqad imtadahallahu, sungguh Allah sungguh Allah memuji di dalam Al-Quran Al-Karim nama-namanya yang maha agung serta sifat-sifatnya seluruhnya adalah husna. Seluruhnya adalah husna. Jadi di dalam bahasa Arab ada kata hasan, hasanun. Artinya hasan itu adalah baik. Ketika ada sesuatu yang lebih baik, dia dikatakan ahsan. Jadi ada comparison, ada perbandingan di situ, ada ahsan seperti best, better, dan seterusnya. Kemudian ada yang lebih lagi dikatakan husna. Ini semuanya kalau kita perhatikan berasal dari kata huruf ha, sin, nun. Ha, sin, nun. Ha, sin, nun. Hanya saja di dalam bahasa Arab demikian kaidah perbandingan. Ketika sesuatu lebih baik dari yang lain dikatakan ahsan. Ketika lebih baik lagi dikatakan husna. Maka itulah kata beliau di sini, kulluha annaha husna. Apa makna husna? Nanti akan disebutkan oleh beliau. Wa takarrara wasfuha bidzalika fil Qur'ani fi arba'ati mawadhi'. Dan Allah ulang-ulangi mensifati nama-namanya ini dengan kata husna pada 4 tempat di dalam Al-Quran. Pada 4 tempat di dalam Al-Quran. Seperti pertama pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, walillahi, milik Allah dan milik Allah al-asma al-husna. Nah, fad'uhu, berdoalah kepada Allah biha, ay dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'mal. Dan jauhilah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama Allah, karena mereka semua akan dibalas sesuai dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Ya'mal. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman pada ayat yang lain,
Qul id'u Allaha aw id'u Rahmana. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u, ayyan yang mana saja yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya, apakah itu kalian memanggil Allah dalam berdoa kepadanya dengan sebutan ya Allah, atau ketika kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut ya Rahman, ayyamma tad'u, yang mana saja yang kalian seru, yang kalian panggil namanya, falahul asmaul husna. Maka semuanya itu kembali kepada maksud Allah, karena Allah memiliki nama-nama yang banyak dan husna yang indah. Wa qala ta'ala, kemudian pada tempat yang ketiga Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dia memiliki nama-nama yang husna, yang maha indah. Baik. Kemudian kata penulis, dan juga Allah berfirman, wa qala ta'ala, huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna. Dialah Allah al-khaliq, yang maha mencipta. Al-bari, yang makna al-bara, yabri, ini berarti juga mencipta. Hanya saja al-bari itu, dia biasanya mencipta di awal kali. Maksudnya gini, maksudnya gini. Ketika ada seorang, dia membuat lemari misalnya, membuat lemari, maka dia dikatakan sani', pembuat, atau khaliq, penemu, artinya yang membuat sesuatu dari sebelumnya kayu-kayu yang berantakan menjadi kayu yang membentuk lemari. Itu disebut juga khaliq. Tapi kalau bari, bari ini disebutkan baril baraya munsyi'ul khalaiqi mubdi'uhum bila mithalin sabiqi. Kata Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami, bari ini sifat Allah yang menunjukkan dialah pencipta tanpa ada yang mendahului ciptaannya. Tanpa ada yang mendahului ciptaannya. Al-Musawwir, Al-Musawwir artinya yang membuat rupa, bentuk. Yang membuat rupa atau bentuk, dari kata surah. Surah pakai sod, itu artinya rupa atau bentuk. Yang kemudian di bahasa berikutnya disebut sebagai gambar. Gambar. Itu surah. Al-Musawwir artinya yang membentuk gambar manusia atau gambar makhluk. Yang membuat wujud bentuk manusia atau makhluk. Seperti itu. Baik, berikutnya. Lahul asma'ul husna. Miliknya lah, yaitu milik Allah. Di sini kembalinya ya. Al-asma al-husna. Nama-nama yang maha indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan ada di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Wa huwa, dan dialah yang maha perkasa, maha kuat, lagi maha
hakim, bijaksana dan memiliki hukum. Memiliki hikmah dan hukum. Baik, kata penulis, "Fafi hadhihi al-ayati", maka di dalam ini, di dalam ayat-ayat ini, wasfun li asma'ihi subhanah. Jami'iha bi annaha husna. Pada ayat-ayat yang kita bacakan ini, terdapat sifat-sifat bagi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, seluruhnya bahwasanya nama-nama tersebut husna. Apa itu makna husna? Ai balighatun fil husni, balighatun fil husni kamalahu wa muntahahu. Atau balighatun fil husni kamaluha. Namanya na'at sababil bas. Nama-nama Allah tersebut balighah. Balighah. ah jadi ketika seorang mencapai usia 15 tahun, anak kecil mencapai usia 15 tahun, dia disebut baligh. Kenapa? Dia sudah melewati masa anak-anak. Nah, balagha yablughu ay tajawaz. Dia sudah melewati. Begitu juga ketika seorang mencapai usia 40 tahun disebut balagha asyuddahu. Dia telah melewati masa yang paling mantap, yaitu paling kuat ketika usia 40 tahun. Begitu juga balighatun fil husni, keindahannya itu sangat melampaui segala kesempurnaan. Artinya nama Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sempurna. Bahkan kesempurnaannya itu mencapai titik maksimal, bahkan melewati. Jadi gini, menentukan keindahan maksimal itu hanya sesuai dengan yang kita pahami. Menentukan keindahan maksimal sesuai yang kita pahami. Hanya pada perkara-perkara yang pernah disaksikan oleh panca indera kita. Dan kita tidak bisa mendeskripsikan sesuatu lebih dari apa yang diketahui panca indera kita, karena itulah yang ada di dalam database kita, database kepala kita. Ketika di kepala kita belum pernah menjumpai sesuatu, maka kita tidak akan bisa mendeskripsikan sesuatu tersebut. Nah, kenikmatan surga kita nggak bisa mendeskripsikannya. Kita hanya bisa membandingkannya dengan kenikmatan yang paling maksimal di dunia ini. Misalnya sungai yang mengalir, air terjun, kemudian pepohonan yang hijau, buah-buahan yang manis, dengan gambaran objek-objek yang dahulu kita pernah rasakan di dunia. Kita nggak bisa menggambarkan di dalam otak kita sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Karena itulah kemampuan otak kita terbatas, hanya bisa mengambil kesimpulan tentang sesuatu dari database yang ada di dalam kepala. Adapun akhirat, kata Allah, wa utubihi mutasyabiha. Mereka hanya diberikan sama dari sisi nama, tapi beda dari sisi hakikat dan juga rasanya. Sehingga kata Ibnu Abbas, buah-buahan yang kalian dengarkan di surga seperti rumman, delima, ketahuilah hanya sama dari sisi nama, tapi berbeda dari sisi rasa. Nah, begitu juga ketika kita ingin menjelaskan nama Allah melebihi titik kesempurnaan. Kesempurnaan itu kita hanya memahami apa yang kita pahami saja. Tapi sebenarnya di sisi Allah kesempurnaan adalah sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada batasnya yang bisa
menentukan batas kesempurnaannya hanya di Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak terbatas oleh sesuatu apapun. Wahia jam'ul ahsan dan ini adalah bentuk jama' dari kata al-ahsan la jam'al husn bukan bentuk jama' dari al-husn. Fahia af'al tafdhil karena bentuk ahsan ini adalah bentuk af'al tafdhil yaitu perbandingan kata dalam bahasa Arab mu'arrafatun bil lam yang kemudian diberikan tambahan alif lam ini alif lam ay la ahsana minha biwajhin minal wujuhi maksudnya tidak ada yang lebih baik darinya dari sisi manapun bal lahal husnu al kamilu at-tammu sebaliknya nama-nama Allah itulah yang indah sempurna dan paripurna al-mutlaq secara universal, secara mutlak. Likauniha ahsanul asma karena nama-nama Allah tersebut adalah sebaik-baik nama wa huwal mathalu al-a'la dan itulah permisalan yang terindah yang tertinggi. Fi qawlihi subhanahu wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi sebagaimana dalam firman Allah dan dialah pemilik al-mathal. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya masal. Masal itu sesuatu yang dijadikan rujukan. Misalnya, kita ingin, kita biasa kalau mengatakan seorang wanita itu cantik dengan mengatakan dia wajahnya bagaikan bulan. Wajahnya bagaikan bulan. Nah, bulan bagaikan bulan ini disebut sebagai masal. Karena bulan, mereka ingin orang-orang berselisih pendapat tentang kecantikannya, maka mereka mengatakan wanita ini cantik seperti bulan, wajahnya seperti bulan. Maka bulan tidak diragukan keindahannya sehingga manusia dipermisalkan seperti bulan. Bukan bulan dipermisalkan seperti manusia. Maka Allah sebutkan di sini walahul mathalul a'la. Nah, dan milik Allah permisalan yang paling tinggi. Milik Allah permisalan yang paling tinggi. Kemudian, fis samawati wal ard. Milik Allah permisalan yang paling tinggi di langit maupun di bumi. Ay al-kamalul a'zam fi dhatihi wa asma'ihi wa sifat. Yaitu kesempurnaan yang paling agung yaitu kesempurnaan yang paling tinggi pada zatnya, pada nama-namanya, dan juga pada sifat-sifatnya. Walidha kanat ahsanal asma'i. Sehingga ketika Allah itu maha tinggi, maha sempurna pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya, sehingga nama-namanya pun adalah nama yang terbaik. Bal laisa fil asma'i ahsanu minha. Bahkan tidak ada satupun nama yang lebih baik dari nama Allah. Wala yasud wala yasuddu ghairuha masaddaha dan tidak ada satupun dari selain nama Allah yang bisa menggantikan nama Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqumu ghairuha maqamaha dan tidak ada satupun yang bisa menempati
keindahan nama-nama tersebut. Wala yuaddi ma'naha, bahkan tidak ada satupun nama selain nama Allah yang bisa menjelaskan kesempurnaan makna-maknanya. Wa tafsirul ismi minha bighairihi laisa tafsiran bimuradifin mahad, bal huwa ala sabili taqrib wa tafhim. Dan kalau ada kita dengarkan seorang ahli tafsir menafsirkan nama Allah dengan satu kata selainnya, maka ketahuilah itu bukan tafsir dengan kata yang sepadan, dengan kata yang pas 100%. 100%. Itu semata-mata hanyalah untuk mendekatkan makna dan pemahaman saja. Namun bukan itu segalanya. Likamaliha fi mabnaha wa ma'naha. Karena tidak mungkin ada yang bisa menandingi nama-nama Allah dari sisi kesempurnaannya pada mabnaha. Mabna artinya bentuknya. Seperti Ar-Rahman. Itu bentuknya Ar-Rahman. Atau Ar-Rahim. Itu namanya mabna. Ada bentuknya. Baik. Demikian pula dari sisi maknanya sangatlah sempurna. Walihusniha fi alfadhiha wa madlulatiha. Demikian pula karena keindahannya pada lafaz-lafaznya dan juga pada makna yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut. Fahiya ahsanul asma'i, maka nama-nama Allah adalah sebaik-baik nama. Kama anna sifatihi subhanahu akmalu as-sifati. Sebagaimana sifat-sifat Allah juga adalah sifat yang paling sempurna. Baik. والوصف بالحسنى وصف لها كلها. Dan Allah mensifati nama-namanya dengan Al-Husna, ini adalah mencakup sifat untuk seluruhnya. Maksudnya bukan hanya Ar-Rahman saja yang baik, kemudian yang lain enggak, atau Ar-Rahim saja enggak, tapi seluruhnya. Fahiya kulluha husna, laisa fiha ismun ghairu ghairu dhalika li'annaha kulluha asma'u madhin wa hamdin wa thanain wa tamjid. Maka seluruh nama Allah itu baik. Tidak ada dari nama-nama Allah tersebut nama yang tidak baik. Itu mustahil. Karena seluruh namanya adalah nama-nama yang mencakup, yang mengandung pujian, yang mengandung pengagungan, dan juga pensucian atas nama-nama Allah dan sifat-sifat. Wallahu tabaraka wa ta'ala likamalihi wa jalalihi wa jamalihi wa azamatihi la yusamma illa bi ahsanil asma'i kama annahu la yusafu illa bi ahsanil sifati wa la yuthna alaihi illa bi akmalis thana'i alaihi illa bi akmalis thana'i wa ashanihi wa atyabih. Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan dan kemuliaannya serta keindahan dan keagungannya, Allah tidak akan mungkin bisa dijuluki dengan nama-nama kecuali dengan nama-nama terbaik. Sebagaimana juga tidak mungkin Allah disifati kecuali dengan sifat-sifat terbaik. Dan tidak mungkin Allah dipuji kecuali dengan pujian yang paling sempurna dan juga yang paling baik. Baik,
Kita selesai dari halaman pertama. Kita lanjut halaman berikutnya. Atau tanya jawab silakan. Kalau mau lanjut, kita lanjut tapi masih panjang kayaknya. Atau kalau mau tanya jawab juga boleh. Lanjut Ustaz. Baik, baik, kita lanjut. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأسماء الله إنما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفات كمال عظيمة لله. Nama-nama Allah dikatakan husna ini dikarenakan nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan keagungan. Ini seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwasanya setiap nama Allah mengandung sifat. Dan sifat-sifat tersebut memiliki konsekuensi seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelum. Fama kana minal asma'i ilman mahdha la yadullu ala sifah lam yakun min asma'illah. Maka kalau kita dapati ada suatu nama alaman, ini bukan ilman ya, alaman. Jika kita dapati suatu nama hanya semata-mata nama saja, tidak menunjukkan sifat tertentu, maka ketahuilah tidak mungkin itu adalah bagian dari nama Allah. Mustahil itu termasuk nama Allah jika tidak memiliki makna. وما كان منها ليس دالا على صفات كمال بل إما دالا على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى المدح والقدح lam yakun min asma'illahi. Ini kata beliau. Dan nama apa saja yang tidak menunjukkan sifat kesempurnaan, bahkan sebaliknya misalnya menunjukkan sifat kekurangan atau sifat yang mengandung pujian atau terkadang mengandung celaan. Ketahuilah nama-nama tersebut tidak mungkin bagian dari nama Allah. Tidak mungkin bagian dari nama Allah. Fa'asma'ullahi jami'uha, maka nama-nama Allah seluruhnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya hanya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Hanya berlandaskan pada dalil. Artinya tidak ada campur tangan logika di dalamnya. Dalatun ala sifati kamalin wa nu'utin jalalin lirrabbi tabaraka wa ta'ala. Maka nama-nama Allah seluruhnya tauqifiyah, yaitu harus bersandar. Artinya kita hanya boleh menamakan Allah dengan apa yang Allah sebutkan tentang namanya di dalam Al-Quran atau hadis saja. Yang mana semuanya itu pasti menunjukkan sifat kesempurnaan dan juga keagungan bagi Rabb Tabaraka wa Ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها. Maka nama-nama tersebut nama-nama yang sangat indah
ditinjau dari sisi makna-maknanya dan juga hakikat-hakikatnya, bukan semata-mata lafadznya saja. إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى. Karena kalau seandainya nama-nama tersebut hanya berupa lafadz saja, tidak mengandung makna yang sempurna, maka tidak akan menjadi nama yang husna. Wala kanat dalatan ala madhin wa kamal. Dan kalau seandainya tidak ada lafadz dan tidak ada makna pada nama-nama tersebut, maka tidak akan mungkin nama tersebut menunjukkan pujian dan kesempurnaan. Wala saqa wuqu'ul asma'i ad-dalati 'ala al-batshi wal intiqam wal ghadab fi maqami al-asma'i ad-dalati 'ala ar-rahmati wal ihsan. Bil aksi, karena kalau seandainya tidak mengandung nama, tidak mengandung makna nama-nama Allah tersebut, maka niscaya nama-nama yang menunjukkan akan hukuman, siksaan, kemarahan dan kemurkaan Allah ini bisa digantikan oleh nama-nama yang menunjukkan rahmat dan ihsan. Apa maksudnya? Jadi gini, nama Allah itu kita sudah sebutkan mengandung makna dan juga memiliki konsekuensi sifat. Seperti misalnya, kita mengetahui Allah memiliki nama Rahman, Rahim, yaitu memiliki rahmat. Maka ketahuilah, ketika kita meminta kepada Allah, minta rahmatnya, kita akan berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka rahmataka innaka innaka anta arhamu rahimin, misalnya arhamur rahimina. Perhatikan di sini, ketika kita meminta rahmat, kita sinkronkan dengan nama Allah Arhamur Rahimin. Bukan sesuatu yang bijak ketika seorang berdoa kepada Allah, meminta rahmatnya, lalu dia mengatakan Allahumma inni as'aluka rahmataka innaka syadidu al-iqab. Ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, sesungguhnya engkau maha pedih azabnya. Ini kurang pas. Iya, karena nama-nama Allah itu memiliki makna yang indah. Maka jika seorang sedang meminta rahmat, dia memanggil dan menyeru nama Allah yang mengandung rahmat. Nah, baik, kita kembali kepada ucapan beliau. Seperti misalnya seorang berdoa, Allahumma inni zalamtu, ya Allah, aku sudah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku, karena engkau itu pedih siksaannya. Ini kurang pas. Harusnya dia mengatakan innaka ghafurur rahim. Karena dia sedang mengharapkan ampunan Allah. Atau innaka arhamur rahimin. Karena uh, sesungguhnya engkau yang maha merahmati. Karena dia sedang mengharapkan rahmat Allah, maka dia memanggil nama Allah yang mengandung makna rahmat. Atau juga seorang misalnya berdoa, ya Allah, a'atini, anugerahkanlah kepadaku, fa innaka antal qabidul mani'. Bukakanlah rezeki bagiku misalnya, karena sesungguhnya engkau yang menahan rezeki dan menghalangi rezeki seseorang. Lah ini nggak nyambung nih, karena dia meminta kepada Allah untuk diberikan rezeki.
Kemudian dia memanggil nama Allah yang menahan rezeki, Al-Qabid, dan Al-Mani yang mencegah seseorang dari rezeki. Harusnya dia berdoa, Allahumma a'tini fa innaka anta Al-Wahhab misalnya, yang maha memberi. Atau fa innaka anta Al-Karimu, yang maha mulia, yang suka memberi. Innaka antal jawadu misalnya. Ya Allah, engkau yang maha baik. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Wa nahu dzalika min al-kalamil mutanafir ghairil mustaqim. Dan yang semisalnya dari ucapan atau doa yang kontradiksi antara isi doanya dengan nama Allah yang ia seru, dan doa yang ghair mustaqim, yang tidak pas, yang tidak sinkron antara doa yang dia panjatkan dengan nama Allah yang ia seru. Baik, uh, baik, kita lanjutkan pekan berikutnya insya Allah. Ini lumayan panjang dan harus nyambung. Kita sampai di walihada sini ya. Iya betul. Kita mulai dari sini insya Allah. Walihada. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Baik, Allah a'lam. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau ditulis di kolom chat. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Salam. bertanya Ustadz tentang tadi dikatakan bahwa kalau nama Allah itu Al-Husna artinya yang terbaik. Eh, Pertanyaan saya berarti maksudnya Al-Husna ini apakah boleh seseorang misalkan memberikan nama kepada anaknya Al-Husna karena dilihat dari artinya yang terbaik gitu. Jadi kalau kalau Hasan itu kan baik biasa, tapi kalau Al-Husna yang terbaik. Jadi bolehkah kita memberikan nama anak kita dengan Al-Husna, Ustaz? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Hanya sebagian para ulama melarang adanya nama yang mengandung at-tazkiyah. Mengandung nama yang memiliki makna rekomendasi akan kebaikan. Ini sebagian ulama memakruhkannya karena Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian mensucikan, merekomendasi, menganggap baik diri-diri kalian sendiri. Ini para ulama memakruhkan hal ini. Namun realita uh, dari nama-nama yang Allah sebutkan tentang para nabinya juga ada nabi yang namanya mengandung makna pujian seperti Nabi Saleh misalnya. Nabi Saleh, nabi berbangsa Arab dan namanya nama Arab yang berarti yang baik. Hanya saja terkadang kata soleh ini digunakan untuk selain soleh ketaatan, seperti misalnya hadat ta'am salihun li al-kibar. Misalnya makanan ini soleh untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Maksudnya baik, cocok. Nah, sehingga ketika ada kemungkinan makna dari selain rekomendasi masih bisa diarahkan, maka sah-sah saja. Husna pun ketika diinginkan baik pada banyak sisi, misalnya bukan cuma satu sisi yang diinginkan darinya rekomendasi, atau memuji diri, memuji manusia secara berlebihan, selama bukan itu yang diinginkan, ada makna yang lain, hukum asalnya sah-sah saja. Wallahu a'lam. Baik. Ini Ustaz, lanjutan. Ini kalau namanya Husna itu untuk wanita ya Ustaz. Pas untuk wanita.
Iya, karena dia ada namanya alif alif tatniyah, alif ta'nis. Jadi ini ada ini tulisannya, ntar kita geser dulu. Ini kita ambil contoh tulisannya. Jadi husna, nah ini ada alif namanya. Ini alif ini menunjukkan muannas, menunjukkan muannas, sifat muannas. Artinya sifat bagi perempuan, sehingga lebih cocok untuk nama perempuan. Allahu a'lam. Ustaz. Ada yang ingin bertanya langsung? Kamu Suhail? Baik, tidak ada. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan masuk di Zoom. Anda bacakan. Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu Fik. Izin bertanya jika kita membaca Al-Quran dan setelah itu membaca terjemahannya dan seterusnya, apakah cukup kita hanya membaca ta'awuz pada awal bacaan? Jazakallah khair Ustaz. Nah, yang disyariatkan seorang untuk membaca ta'awud di dalam surat An-Nahl Allah berfirman fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari uh, syaitan yang terkutuk. Maka membaca ta'awud dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu yang disyariatkan. Adapun membaca bismillah hanya pada awal-awal surah, kecuali surat At-Taubah yang tidak ada bismillah pada awalnya. Demikian Allah. Ini maksudnya kalau kita baca Al-Quran satu ayat, kemudian terjemahannya, kemudian ayat dan terjemahan itu tidak perlu ta'awuz. Oh, di awal aja, dia di awal aja, Oh, baik. Di di awal awal aja. saja ya. Nah, Walaupun terjemahannya setelahnya Ustaz ya. Baik. Semoga dapat nah, difahami oleh penanya. Ah, baik, ada pertanyaan lain, Akhwat? Ya, izin kecuali bertanya lagi. kalau seandainya, kecuali tentang ta'awud tadi, kecuali ketika dia baca, kemudian setelah itu ngobrol dengan bahasa yang lain, berbicara dengan orang lain, ngangkat telepon atau ngebaca WA yang menunjukkan dia terputus. Kalau dia ingin mengulang lagi, baru dia membaca ta'awud lagi. Tapi kalau seandainya dia nyambung terus, hanya ganti baca ayat kemudian baca terjemahan, ya, dia cukup di awal saja membaca ta'awud. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Baik, ada yang lain? Ya, saya izin bertanya, menurut Ya, Ustadz Afwan, bertanya lagi Ustadz tentang tadi misalkan kita berdoa dengan misalkan ya Allah, ampunilah aku karena apa azabmu sangat pedih, itu kan tadi disampaikan misalkan dalam bahasa Arab misalkan itu tidak sinkron gitu. Adakah efek misalkan kita berdoa dalam bahasa Indonesia gitu ini kita, tapi misalkan maknanya kalau tidak sinkron gitu, adakah efeknya Ustadz? Maksudnya adakah sanksi atau apa gitu Ustadz? Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah nama-nama yang indah, berdoalah kepadanya dengan menyeru nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah, "Wadharil ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Dan jauhilah orang-orang yang memalingkan atau yang melakukan ilhad, yang menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para ulama berdoa kepada Allah dengan nama-namanya, yaitu untuk menjauhi ilhad, menjauhi dari menyimpangkan, menyelewengkan nama Allah, maka seyogianya dia membaca sesuai dengan sinkronisasi maknanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas doa hambanya sesuai keyakinan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan membalas doa hambanya, mengabulkan sesuai dengan keyakinan hamba tersebut. Di dalam Sahih Bukhari dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi."
aku kata Allah akan membalas hamba-hambaku sesuai keyakinannya kepadaku. Maka perhatikan di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah, aku akan membalas hamba-hambaku sesuai keyakinannya kepadaku. Jadi bukan seperti yang diterjemahkan, aku seperti persangkaan hambaku. Ini nggak sinkron. Ini kurang tepat di dalam mengartikan hadits qudsi tersebut. Tapi kata Ibnu Hajar, maknanya aku akan membalas hambaku sesuai keyakinannya kepadaku. Perhatikan, ketika seorang berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah aku karena engkau maha pengampun, berarti dia benar-benar yakin dengan sifat maha pengampunnya Allah yang sangat luas, dosanya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku karena uh, atau misalnya ya Allah rahmatilah aku karena engkau azabmu sangat pedih misalnya, dia kurang yakin dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ uh, seakan-akan tidak menunjukkan keyakinan penuh di dalam hatinya akan dosa yang akan diampuni oleh Allah jika dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Adapun hukuman dan seterusnya, ini sepertinya wallahu alam tidak ada yang dalil yang menunjukkan hal tersebut dan para ulama menyebutkan ini hanya untuk mengajarkan adab berdoa kepada kaum muslimin. Dan di antara adabnya yaitu dengan memperhatikan bentuk doanya agar benar-benar menunjukkan keyakinan di dalam hatinya yang hal itu menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya Ustaz, Bismillah, jika kita punya dana cukup untuk buat umrah dan deposit haji, mana yang didahulukan? Mengingat sekarang lama baru bisa berangkat haji. Jazakallah khair Ustaz. Nah, kalau seandainya uh, dia sudah memiliki dana yang cukup untuk DP haji, maka dia DP haji. Karena haji hukumnya rukun wajib, rukun Islam, sementara umrah diperselisihkan oleh para ulama dan yang benar sunnah muakkadah. Seorang mendahulukan dia lebih DP bayar uang muka untuk haji karena memang haji ini baru dilunasi ketika berangkat. Maka seorang dia jangan tergiur dengan orang-orang yang hanya ingin mengunjungi Ka'bah saja atau jalan-jalan saja dengan umrah. Enggak, dia harus meniatkan emang benar-benar untuk menggugurkan tanggung jawab dan perintah Allah kepadanya untuk berhaji. Maka kalau dia memiliki dana yang cukup, namun karena zaman sekarang seorang tidak bisa langsung berangkat reguler yang diadakan oleh pemerintah, walaupun dia memiliki dana, tetap harus antri, maka dia dahulukan untuk mengantri dan membayar hajinya, untuk DP hajinya. Adapun umrah ini bukan sesuatu yang wajib, al-rajih, hanya sunnah muakkadah saja. Demikian, wallahu a'lam. Kalau dia bisa menggabungkan keduanya, dia umroh juga dan sambil DP haji, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Semoga dapat difahami oleh penanya. Berikutnya Ustaz, pertanyaannya. Bismillah, Afan Ustaz, jika ada orang merasa gelisah tinggal di rumahnya dan merasa senang jika berada di luar rumah, apakah ini ada hubungannya kerana dia melakukan praktik riba, yaitu sering berhutang dengan riba dan menggadaikan apinya untuk bayar hutang? Oh, Ustaz. Iya, wallahu alam untuk apakah itu adalah hukuman baginya karena melakukan riba. Ini adalah perkara yang gaib. Kita harus uh, memiliki dalil akan hal tersebut secara spesifik. Namun yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat.
Allah mencabut keberkahan dari riba dan Allah akan mengembangkan sedekah yang diberikan seseorang. Ayat ini menunjukkan riba ini memiliki dampak negatif di dalam kehidupan seseorang. Dia akan merugi, dia akan kehilangan berkah, dan di hari kiamat kelak, hukumannya dia akan menjadi seseorang yang datang dalam keadaan mabuk, seperti yang sedang kerasukan jin. Adapun seperti kasus yang ditanyakan, dia merasa di rumahnya nggak betah, di luar malah lebih betah. Maka hal ini banyak faktor, mungkin saja di rumahnya banyak permasalahan, atau mungkin bagi laki-laki di rumahnya istrinya ngomel terus misalnya, marah-marah terus, sementara di luar teman-teman yang ngajak ngopi misalnya, nah itu lebih betah tuh di luar tuh. Artinya banyak faktor hal seperti itu, kita nggak bisa langsung betul riba itu memiliki dampak negatif. Tapi untuk menyebutkan bahwasanya dampak negatifnya adalah gelisah dalam rumah, ini butuh dalil yang lebih spesifik. Demikian Allah a'lam. Baik Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Afan Ustaz, apakah doa berpengaruh merubah apa yang telah tertulis untuk manusia sebelum kejadian? Em, Kata-kata merubah ini kesimpulan yang susah kita ambil. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang Allah tulis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang kita lakukan adalah bagian dari takdir yang Ia tulis. Yang lebih tepatnya, ketika para ulama menjelaskan tentang hadis la yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa mengganti takdir atau menolak takdir yang buruk kecuali doa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan suatu hasil ada sebabnya. Sesuatu yang kita akan lakukan itu ada sebabnya. Misalnya seorang yang ingin kenyang, dia nggak bisa langsung kenyang aja hanya karena oh Allah takdirkan saya kenyang. Enggak, dia harus menjalani yang namanya sebabnya, yaitu makan. Seorang pengen punya anak, dia cuma diam-diam aja menjomblo misalnya, nggak bisa. Dia harus menikah terlebih dahulu, baru dia bisa punya anak. Salah satu sebabnya adalah menikah. Maka seorang dia nggak bisa mengatakan kalau saya berdoa apakah Allah akan menghapus dan mengganti takdir saya. Dia nggak tahu apa yang Allah takdirkan baginya. Tapi tidaklah Allah menetapkan suatu hasil melainkan ada sebabnya. Bisa jadi doa yang kita panjatkan adalah salah satu sebab dari sebab-sebab yang Allah jadikan, sebagaimana makan adalah sebab untuk seorang bisa kenyang. Seperti itu cara memahami takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, punya sisa waktu Ustaz. Soalan yang terakhir masuk. Baik, baik. Baik. Bismillah, Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, apa hukum seorang wanita yang bekerja di bagian penagihan kartu kredit? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Nah, di sini kartu kreditnya nggak dijelaskan seperti apa akadnya. Apakah itu yang konvensional, yang riba? Kalau seandainya yang riba, yang mana seorang akan ada bunga keterlambatan dan juga akan ada uh, cashback, ada diskon dari kredit tersebut, yang ini semuanya adalah faidah ribawiyah, manfaat-manfaat ribawi yang didapatkan oleh nasabah yang kredit, maka itu adalah riba. Maka bekerja di tempat tersebut termasuk penagihan, yang meminjamkan, yang mencatat, yang menyaksikan, bahkan yang menjaga keamanannya dari pihak security. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, yang mencatatnya, dan dua saksinya. Dan mereka semuanya sama. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Allahu a'lam. Alhamdulillah, semoga dapat difahami oleh penanya. Alhamdulillah Ustaz, sudah selesai pertanyaan yang
masuk, bisa diakhiri Ustaz. Baik. Baik, ini bisa kita sampaikan. Semoga yang kita dengarkan bermanfaat, terus membuka wawasan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Maha Indah. Dan ketahuilah, seorang ketika dia mengenal nama-nama Allah, mendalami makna-makna yang terkandung dari nama-namanya, dia akan mengetahui siapa itu Allah. Dia akan mengenal siapa itu Allah. Sebagian orang mereka takut kalau meninggalkan pekerjaan yang haram, mereka takut nanti anak istrinya makan apa, dia nanti makan apa. Ini dikarenakan mereka tidak mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Dia yang memiliki langit dan bumi. Dia yang kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan harta kepada Qarun, yang memberikan kerajaan dan kedudukan kepada Firaun. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mudah untuk memberikan dari dunia ini kepada seorang manusia. Hanya saja pertanyaannya, apakah ketika Allah berikan kepada kita dunia ini lebih baik bagi kita, ataukah justru ketika Allah berikan kepada kita dunia ini justru membuat kita lalai? Allah sangat mudah untuk memberikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh kerajaan yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah mengetahui hal itu akan lebih mudah melalaikan seseorang dari Allah, dan Allah lebih memilih Rasulnya hidup sederhana, sehingga ketika kembali kepada Allah, beliau kembali pada kondisi dan kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang mengenal Allah, dia akan mengetahui bahwasanya sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat penyakit yang menimpa seseorang. Sangat mudah bagi Allah untuk menyehatkan seseorang. Tapi sebaliknya juga sangat mudah bagi Allah untuk menimpakan musibah, memberikan penyakit, dan seterusnya. Maka ketahuilah, sehat atau sakit, kaya atau miskin, ini adalah kehidupan dunia warna-warni yang ada di dalamnya. Yang tidaklah semata-mata karena itu menjadikan seseorang taat, dekat kepada Allah, ataukah dia jauh dari Allah. Yang menjadikan seorang itu dekat kepada Allah adalah bagaimana dia berinteraksi dengan Allah. Ketika diberikan kekayaan, dia bersyukur. Ketika diberikan kesempitan harta, dia bersabar. Ketika dia dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah, dia laksanakan. Dan ketika dia dilarang oleh Allah dari suatu perkara, dia tinggalkan. Seperti itu kita hidup di dunia ini. Kita hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan di muka bumi ini bukan untuk makan dan minum saja. Itu pasti kita akan lakukan dan pasti kita akan lewati. Tapi bukan itu inti dari kehidupan kita. Inti dari kehidupan kita adalah untuk mendedikasikan hidup ini kepada yang menciptakannya, semata-mata beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu banyak-banyak menggali lebih dalam tentang makna-makna dari nama-nama Allah, juga sifat-sifatnya, yang itu semua akan menambahkan keimanan, meneguhkan keyakinan di dalam diri kita semua, yang akan menjadikan kita sangat mudah menjalani kehidupan di dunia ini, sangat rendah harta dan segala fasilitas dunia di mata seorang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.